Hai kawan-kawan perempuan, Hai. saya dan Cenil mau meeting. Kita nyempetin vlog. Iya, pokoknya kita anak konten banget ya sekarang. Mama rempong, Lempong. mama konten. Kita mau bahas apa lagi? Kita masih mau bahas women supporting women, tapi ceritanya lain. Hari ini kita mau cerita soal KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan, dalam pacaran atau apapun itu kan perkara serius yang orang selalu mikirnya itu adalah kekerasan yang sifatnya fisik, padahal nggak selalu begitu. Ya, Kekerasan itu verbal abuse juga ya. verbal abuse termasuk, dan itu sebetulnya yang banyak. Kita merasa bahwa itu nggak apa-apa. Oh, dia membawaannya gitu. Oh, dia orangnya emang gitu. Oh, emang gue yang salah. Lama-lama gitu. Oh, emang gue yang salah. Nah, apa konteksnya dengan women supporting women? Kita perlu ngomong. Perempuan harus gini. Yang mengalami KDRT nggak hanya perempuan, laki pun gitu. Dalam konteks kesandung kawin, kita harus kita ngomongnya soal perempuan ya, tentu saja. Jadi kita perlu ngomong sehingga kita sebagai orang yang tidak berada di situ perlu memastikan bahwa para perempuan, teman-teman yang ada di sekitar kita aman dari kekerasan. Gimana caranya? Kelihatan kok. Ada contoh kasus, ini seorang narasumber, dia cerita bahwa ketika dia menikah, dia merasa bahwa kehidupan dia sudah selesai di luar sana. Dalam artian dia nggak perlu teman, dia nggak perlu orang-orang yang nggak perlu keluarga, karena dia merasa dunianya sudah tercukupi oleh pasangannya. Setelah 2 tahun pernikahan, pasangannya mulai menuntut hal-hal yang dia nggak paham. Jadi dia sering membentak, sering gebrak, sering lempar. Tidak pernah mukul fisik, enggak. Tapi setiap hari ada hal-hal yang sifat yang sangat keras gitu loh. Entah teriak, membentak, melempar, gebrak. Itu hampir setiap hari untuk kesalahan yang bisa kesalahan yang memang prinsip, bisa juga kesalahan yang menurut si narasumber gue ini ada gue salah naruh tasnya dia aja itu big deal gitu. Dan dia ngerasa sangat tertekan, tapi dia nggak tahu dia mesti ngapain, dan pada akhirnya dia merasa bahwa ini masalahnya ada di gue. Emang gue yang salah ya, kenapa ya gue salah naruh tas, kenapa ya gue gini, ya emang salah gue membuat dia marah. Sampai ada pernyataan dari pasangannya bilang gini, kamu itu kayak orang yang sengaja ya bikin aku marah-marah. Aku kan gak suka marah-marah, tapi kamu bikin aku marah-marah gitu. Dan dia merasa perlu minta maaf untuk itu. Jadi dia minta maaf karena sudah membuatnya marah gitu. Nah, siapa yang menyelamatkan dia? Itu adalah sahabatnya. Jadi sahabatnya dia perempuan, dia ini orang kok udah lama nggak diajak ketemu nggak mau, diajak kumpul nggak bisa, diajak gitu selalu menolak. Sampai akhirnya dia datang ke rumahnya, si sahabatnya itu datang ke rumah, tetap nggak mau ngomong, tapi dia ngelihat bahwa yang namanya sahabat ya, lo berubah. Dan sehingga itulah dia si sahabatnya ini meyakinkan dia bahwa lo nggak pernah sendiri. Kalau lo nggak mau cerita sekarang nggak apa-apa, gue akan datang lagi terus. Dan itu butuh waktu hampir setahun dari si sahabatnya itu, sampai akhirnya si narasumber gue itu merasa secure untuk cerita. Akhirnya mereka pisah memang, dan itu atas bantuan banget, nggak bisa sendiri. Jadi memang kalau sebagai perempuan ya, dalam konteks women supporting women, kita mesti bisa lihat itu teman kita lagi ada apa, kita yang mesti samperin, nggak bisa dia yang nyamperin kita. Ini sih konteks yang rada berat ya, yang ada cerita dalam yang membuat kita jadi merasa penting dan perlu untuk bantuin. Kasian juga tuh ya. Yang nyamperin temennya, tapi akhirnya pisah. Bisa jadi
Setelah si sahabat ini selama hampir setahun terus datengin terus, jadi reguler, dia datengin akhirnya. Tapi sudah ada ini belum? Sorry, sudah ada sebelumnya si sahabatnya ada menawarkan bantuan dalam bentuk lain supaya masalah yang ada di rumah tangganya itu terselesaikan gitu. Jadi selama hampir setahun itulah Emang udah nggak bisa dibenerin gitu. baru dia mau cerita. Jadi nggak mau cerita, si narasumber gue ini ngerasa tidak punya kekuatan untuk cerita, nggak sanggup dia, karena dia kalau dia cerita dia takut ngerasa berkhianat. Udah gue salah sehingga bikin laki gue marah-marah, terus masa gue cerita sama orang lain, kan gue jadi berkhianat gitu loh. Jadi dia udah rock bottom sebenarnya si narasumber gue tuh udah ngerasa nggak berharga, ngerasa bahkan cerita aja nggak pantas. Nah jadi makanya si sahabatnya itu tahu soal itu, kebetulan dia punya ilmunya gitu. Dia lulusan psikologi tapi bukan psikolog. Oh jadi sahabatnya itu psikolog. bukan psikolog ya, Oh, lulusan psikologi. Karena Karena kan kalau mau jadi psikolog kan dia mesti ngambil ada, itu lagi. iya. Nah jadi dia terus deketin karena dia tahu tanda-tandanya kan, dia bilang wah ini kayaknya mesti ditolong. Hampir setahun kemudian, menjelang 8 bulan 9 bulan kali ya, baru si narasumber itu kuat untuk cerita. Begitu cerita jebol semua, keluar semua gitu. Jadi karena dia nahan. Dan nggak bisa divisum, orang nggak ada fisik kok gitu. Dan sebenarnya verbal tuh lebih, ya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih ringan, nggak ada yang lebih berat sih. Cuma verbal tuh kan iya, itu lukanya lebih susah diobati, ya. Nggak ada obat merahnya. Betul. Ya gitu. Nah kemudian jadi sifatnya jadi pendampingan. Jadi akhirnya nih lucu lagi, si sahabatnya ini itu ternyata punya tim relawan untuk yang kayak gitu. Nah jadi dia tuh karena ini dia nggak bisa serta merta untuk mengalihkan, jadi dia jadi kayak jadi dia tuh nggak sendiri akhirnya, jadi dia punya ada timnya gitu. Iya. Ini bahasannya agak berat ya kali ini ya. Tapi memang mungkin ini juga jadi pengingat buat kawan-kawan perempuan ya, bahwa banyak banget kasus-kasus KDRT di luar sana, di luar yang kita tahu gitu, di luar circle kita. Dan KDRT itu sifatnya nggak hanya fisik tapi psikis juga. Verbal abuse itu juga kan mengerikan ya sebenarnya ya. Banget. Dan mungkin kita bukan kapasitasnya untuk membahas lebih dalam karena kita bukan psikolog, tapi Cenil punya background antropolog ya. Tapi Kesandung Kawin mungkin mengingatkan kawan-kawan perempuan tuh, kalau masih dalam taraf pasangan, belum menikah gitu, berkesadaranlah sehingga tanda-tanda itu bisa kita lihat sebagai perempuan, ya kan? Ada kan sebenarnya kayak yang gue bilang ya, kadang-kadang sebenarnya ada sinyal, kita sebenarnya udah nangkep sinyalnya, bener nggak? Tapi kita reject atas nama cinta itu, karena cinta itu kan ya kalau orang yang nggak sadar gitu ya, lagi bucin gitu kan, ketutup kan semuanya, sinyal-sinyal itu dia tutup gitu loh. Makanya yuk kawan-kawan perempuan bangun kesadaran, kita lihat sinyal-sinyal itu ketika sedang berpasangan, belum sampai ke tahap menikah gitu kan. Listen to yourself, itu bener-bener ya, dengerin, karena sebetulnya diri kita itu udah ngomong, bahkan udah teriak, tapi kita nggak mau denger supaya jangan sampai lebih jauh. Itu kita. Tapi kalau kita sebagai sahabat, sebagai perempuan yang saling mendukung dengan sesama perempuan, kita lebih membuka mata pada teman-teman yang ada di sekitar kita. Kalau kita biasa lihat, ih dia kok bajunya nggak matching ya gitu misalnya, mungkin kita juga bisa mulai belajar ngelihat dia kenapa matanya nggak hidup ya misalnya gitu. Kita berlatih aja, kita masing-masing berlatih untuk melihat orang dengan cara itu.
Karena memang kadang orang sadar itu tapi dia mau nanya nggak enak karena takut dipikir kepo, Iya. ya kan? Sebenarnya kalau emang kalian dekat sama kawan perempuan atau merasa dekat atau emang niat, kan balik lagi ke niatan Niatnya, kita kan. Kalau niat kita emang mau bantu, ya mungkin caranya nanti tinggal dipikirin yang enak masuknya gimana. Karena kan yang tahu kawan kita seperti apa kan kita sendiri kan. Ya, emang Kita mulai tipis sih bedanya. kita mulai nanya, lo ada baik-baik aja nggak, atau Iya. siapa tahu dia mau membuka. Tapi kalau dia nggak mau membuka ya itu Ya kan udah, haknya ya. ya. Tapi kita yuk mulai care sama teman-teman perempuan, kawan-kawan perempuan kita gitu ya. Iya. Ya kawan-kawan perempuan, Semoga bisa saling membantu. semoga kita bisa saling bantu dan saling mengingatkan. Dan kita ketemu lagi di vlog Women Supporting Women selanjutnya. Kawin, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.